Halo, ketemu lagi nih kita. Kali ini kita mau coba bahas materi yang Anda bagikan ya. Sebuah perenungan soal ide pindah dari yang namanya kenikmatan dunia. Iya, betul. Nah, pertanyaannya kan, apa ini artinya kita mesti tinggalin semua yang enak-enak gitu? Pertanyaan bagus itu. Makanya, yuk kita coba bedah bareng sumber ini, biar paham gitu gimana sih dia bedain dua jenis kenikmatan ini, terus proses pindahnya itu kayak apa. Siap? Mari kita lihat. Oke. Sumber Anda ini mulainya cukup blak-blakan ya. Dia ngakuin gitu kalau yang namanya kenikmatan duniawi, dia kasih contoh ya, kayak hubungan bebas, mabuk-mabukan, terus apa tuh, pencitraan gitu ya, nyari validasi, atau konsumsi berlebihan, itu emang ada rasanya, ada sensasinya. Iya, dia nggak menyangkal itu ada. Tapi, nah ini dia langsung kasih catatan penting. Rasa itu cuman sementara. Seringnya malah ninggalin rasa hampa. Bahkan bisa bikin terikat sama rasa bersalah. Jadi kayak kosong gitu ya ujungnya. Iya, digambarinya kayak ilusi kepuasan gitu lah. Malah ada referensi ke cerita Musa kan, yang milih sengsara daripada senang sesaat dari dosa. Kayaknya buat nekenin soal sementara itu tadi. Menarik ya cara dia melihatnya, bukan cuma jangan, tapi lebih ke analisis sifatnya itu sendiri. Betul. Dan yang penting banget nih, teks ini kemudian bilang kalau tujuan hidup menurut pandangan dia ya, itu bukan buat hidup pahit atau nolak bahagia. Oh, justru kebalikannya. Justru sebaliknya, tujuannya ya bahagia, bisa menikmati keindahan. Jadi argumen utamanya itu bukan ngilangin rasa senang, tapi lebih ke mengubah fokus atau sumber rasa senangnya itu. Ah, oke. Jadi bukan soal hilang rasa enak, tapi nemuin rasa enak dari sumber yang beda gitu ya. Nah, sumber ini dijelasin nggak alternatif kenikmatan yang baru itu kayak gimana? Tepat. Dia jelasin beberapa bentuknya. Pertama dia ngomong soal damai sejahtera. Damai sejahtera ya? Ya, yang katanya melampaui pemahaman logika biasa. Nah, bedanya, rasa damai ini tuh nggak dibayang-bayangin rasa takut atau bersalah, kayak yang sering ikut sama kenikmatan duniawi tadi. Oke, oke. Terus ada lagi? Ada. Kedua, ada semacam sukacita gitu. Ini munculnya dari tindakan yang dianggap benar atau pas lah sama nilai-nilai spiritual. Ada rasa lega, bersih, puas gitu. Setelah berhasil taat sama prinsip. Rasa puas dari dalam gitu ya? Kurang lebih gitu. Selain damai sama sukacita dari dalam itu, ada lagi nggak yang disebutin? Masih ada. Sumber ini juga nyorot soal relasi antar manusia. Oh, hubungan ya? Iya, tapi yang lebih otentik, lebih dalam. Bukan yang cuma karena, katakanlah, fisik atau status sosial aja. Jadi lebih tulus gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan yang keempat nih, ini agak unik ya, disebut ada pengalaman dari yang namanya kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, gimana tuh maksudnya? Nah, ini digambarin kayak kenikmatan atau kepuasan yang dalam banget yang dirasain pas lagi aktivitas spiritual. Misalnya, ibadah, melayani, atau doa. Katanya sih, kepuasannya beda dan lebih memuaskan daripada hiburan dunia biasa. Oke, jadi ada sumber kepuasan lain yang sifatnya lebih spiritual ya? Iya, persis. Kalau gitu, sumber ini kayak ngelukis dua jalan yang kontras banget ya. Satu sisi ada yang instan tapi cetek, sisi lain ada yang mungkin lebih lama nyampainya tapi dalam. Persis. Kontrasnya dibuat tajam banget. Yang duniawi itu cepat tapi kosong, awalnya asik tapi akhirnya ngekang dan bikin malu. Kelihatannya bagus di luar tapi rapuh. Butuh pengakuan dari luar terus dan hilang pas kita gagal. Nah, kalau yang dari Tuhan? Sebaliknya, mungkin nggak langsung klik, tapi ngasih kepuasan beneran. Terus dia itu membebaskan, memulihkan, sinarnya dari dalam, ngasih identitas yang kuat. Dan uniknya nih, dia tetap ada bahkan pas kita lagi jatuh atau gagal. Wah, itu beda banget ya. Beda banget. Ini nih bagian yang menurut saya penting banget dari argumen sumber ini. Tuhan itu nggak cuma nyuruh orang ninggalin sesuatu terus dibiarin kosong. Ada ide penggantian, bukan cuma dikosongin. Nah, itu dia. Penting banget itu. Sumber ini nekenin kalau kekosongan itu diisi sama sesuatu yang dianggap lebih baik. Malah ada kutipan soal Yesus datang supaya kita punya hidup, dan hidupnya itu berkelimpahan. Berkelimpahan ya, bukan minimalis gitu. Bukan, justru penuh. Terus ada ajakan menarik nih untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Maksudnya, kata penulis sumber ini, pas orang mulai ngicipin pengalaman spiritual ini, dia bisa sadar,
oh ini toh yang selama ini gue cari, cuma nyarinya di tempat yang salah. Proses nyicipin ini kedengerannya oke, tapi mungkin nggak gampang juga ya. Gimana soal perjuangannya? Sumber ini nyinggung nggak soal ragu atau kangen sama yang lama? Nah, iya, disinggung juga. Dan ini bagusnya, sumber ini justru nganggap wajar perjuangan itu. Oh, jadi wajar aja kalau masih ada tarik ulur. Betul, ragu, kangen sama enaknya yang dulu, susah lepas dari kebiasaan, itu nggak dilihat sebagai tanda gagal total. Malah, bisa jadi itu tanda ada proses perubahan di dalam, yang disebut kerja Roh Kudus itu tadi. Oke, jadi kuncinya apa dong kalau gitu? Kuncinya, kata sumber ini, itu arahnya. Pokoknya terus jalan maju, terus menerus serahin keinginan lama itu, dan aktif minta diganti sama selera atau kesukaan yang baru, yang surgawi. Ada kutipan juga kan soal hidup dipimpin roh buat ngalahin keinginan lama. Jadi yang penting progresnya ya, bukan kesempurnaan instan. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, inti dari penelusuran sumber ini ya, peralihan dari kenikmatan duniawi itu dalam kacamata sumber ini bukan soal kehilangan atau hidup jadi hambar. Bukan sama sekali. Ini lebih soal nemuin lagi atau nuker sumber kesenangan dari yang sementara, dari luar, jadi sesuatu yang lebih langgeng, dari dalam, dan memuaskan secara mendasar gitu ya. Kalau kenikmatan sejati yang digambarin ini akarnya dari pengalaman mencicipi atau ngerasain kebaikan Tuhan ya. Iya. Gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara aktif gitu mulai mencicipi kehadiran atau kebaikannya itu dalam detail-detail kecil hidup Anda sehari-hari. Mungkin justru pas lagi sibuk, pas lagi rutin, atau bahkan pas rasa ragu itu lagi muncul. Nah itu mungkin pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut ya.